Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, alhamdulillah bertemu lagi kita di program Baca Sirah Nabawiyah bersama saya, Anissa Misani. Teman pecinta sejarah, hari ini kita akan masuk ke episode 50 dengan judul Haji Wada beserta khutbahnya. Selamat menyimak. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, selama 9 tahun tinggal di Madinah Munawwarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum melaksanakan haji. Kemudian pada tahun ke-10 beliau mengumumkan hendak melakukan ibadah haji. Maka berduyun-duyun orang datang ke Madinah. Semuanya ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ibadah haji sebagaimana amalan beliau. Pada tanggal 25 Zulqa'dah, para perawi, di sini ada catatan kaki ya, saya bacakan catatan kakinya. Para perawi berselisih pendapat tentang hari apa Rasulullah berangkat. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa beliau berangkat pada hari Kamis, sedangkan yang lainnya menyebutkan hari Jumat. Yang benar adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya bahwa beliau berangkat pada hari Sabtu. Pendapat yang terakhir ini dipastikan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Hari Kamis adalah awal Zulhijjah pada saat itu, sehingga berdasarkan hal ini maka bulan Zulqa'dah adalah 29 hari. Orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW berangkat pada tanggal 25 Zulqa'dah karena menyangka bulan akan mencapai 30 hari. Pada tanggal 25 Zulqa'dah, Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Jabir berkata, setelah unta yang membawanya sampai di lapangan besar, aku lihat sejauh pandangan mata lautan manusia baik yang berkendaraan ataupun yang berjalan kaki mengitari Rasulullah SAW di depan, belakang, sebelah kiri, dan kanan beliau. Rasulullah SAW sendiri berada di hadapan kami dan di saat itu pula beliau menerima wahyu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para perawi. Ahlu Madinah berpendapat bahwa Nabi SAW melaksanakan haji ifrad, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa beliau melakukan haji kiron. Sebagian yang lain meriwayatkan bahwa beliau masuk kota Mekah seraya berumroh untuk haji tamattu, kemudian dilanjutkan dengan haji. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dari bagian atas dari jalan Kada, sehingga tiba di pintu Banu Syaibah. Ketika melihat Ka'bah, beliau mengucapkan doa, Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kewibawaan kepada rumah ini. Tambahkanlah pula kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, keagungan, dan kebajikan kepada orang yang mengagungkan haji dan umroh. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah hajinya seraya mengajarkan manasik dan sunnah-sunnah haji kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji bersamanya. Pada hari Arafah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah umum di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang berkumpul di tempat wukuf. Berikut ini adalah teks khutbah beliau. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian, yakni tidak boleh dinodai oleh siapapun juga, seperti hari dan bulan suci sekarang ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut balas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di masa jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Tindakan pembalasan jahiliyah seperti itu yang pertama kali kunyatakan tidak berlaku ialah tindakan pembalasan atas kematian Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Riba jahiliyah tidak berlaku, dan riba yang pertama kunyatakan tidak berlaku adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Hai manusia, di negeri kalian ini, setan sudah putus harapan sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi masih menginginkan selain itu. Ia akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan yang rendah. Karena itu hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian.
Hai manusia, sesungguhnya menunda berlakunya bulan suci akan menambah besarnya kekufuran. Dengan itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka melanggar, dan pada tahun yang lain mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Sesungguhnya zaman berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan-bulan suci. 3 bulan berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan Rajab adalah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Takutlah Allah dalam memperlakukan kaum wanita, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas para istri kalian, dan mereka mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan hak mereka atas kalian ialah harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka secara baik. Maka perhatikanlah perkataanku itu, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah sampaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada kalian yang jika kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatlah sekalipun kalian diperintah oleh seorang hamba saya dari Habsyah yang berhidung gerubung selama ia menjalankan kitabullah kepada kalian. Berlaku baiklah kepada para budak kalian, berilah mereka makan apa yang kalian makan, dan berilah pakaian dari jenis pakaian yang sama dengan yang kalian pakai. Jika mereka melakukan sesuatu kesalahan yang tidak bisa kalian maafkan, maka juallah hamba-hamba Allah itu dan janganlah kalian menyiksa mereka. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku dan perhatikanlah. Kalian tahu bahwa setiap orang muslim adalah bersaudara bagi orang-orang muslim lain, dan semua kaum muslimin adalah saudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Maka karena itu, janganlah kalian menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudahkah kusampaikan? Kalian akan menemui Allah, maka jangan kalian kembali sesudahku menjadi sesat. Sebagian kalian memukul tengkuk sebagian yang lain. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang menerima kabar tidak langsung lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Kalian akan ditanya tentang aku, maka apakah yang hendak kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan memberi nasihat. Kemudian seraya menunjuk ke arah langit dengan jari telunjuknya, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Nabi SAW tetap tinggal di Arafah hingga terbenam matahari. Pada saat terbenam matahari itu, Nabi SAW beserta orang-orang yang menyertainya berangkat ke Muzdalifah. Seraya memberikan isyarat dengan tangan kanannya, beliau bersabda, Wahai manusia, harap tenang, harap tenang. Kemudian beliau menjamak takhir salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Pada malam itu Nabi SAW bermalam di Muzdalifah. Kemudian sebelum terbit matahari beliau berangkat ke Mina, lalu melontar Jumratul Aqabah dengan 7 batu kecil seraya bertakbir di setiap lontaran. Setelah itu beliau pergi ke tempat penyembelihan lalu menyembelih 63 binatang sembelihan atau budnah. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya sampai genap 100 sembelihan. Setelah itu beliau naik kendaraannya berangkat ke Ka'bah, ifadah, lalu sholat zuhur di Mekah dengan pergi mendatangi Banu Abdul Muthalib yang sedang mengambil air Zam-Zam, lalu bersabda, Timbaklah wahai Banu Abdul Muthalib,
kalaulah tidak karena orang-orang tersebut bersama kalian, niscaya aku menimba bersama kalian. Kemudian mereka memberikan setimba air kepadanya dan beliau pun minum darinya. Akhirnya Nabi SAW berangkat kembali ke Madinah. Beberapa ibrah. Pertama, bilangan haji Rasulullah SAW dan waktu disyariatkannya haji. Para ulama berselisih pendapat, apakah Rasulullah SAW pernah melakukan haji di dalam Islam selain pelaksanaan haji ini? Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan ibadah haji 3 kali sebelum hijrah ke Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berkata, pendapat ini didasarkan kepada kedatangan utusan Ansor yang pergi ke Aqabah di Mina setelah haji. Pertama, mereka datang lalu membuat janji. Kedua, mereka datang lalu melakukan bai'at yang kedua. Di antara para ulama ada yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW sebelum hijrah melakukan haji setiap tahun. Kendati pun demikian, tidak diragukan lagi bahwa kewajiban haji ini disyariatkan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelum ini Nabi SAW tidak pernah melakukan ibadah haji selain dari haji tersebut. Oleh karena itu, di antara para sahabat banyak yang menamakan haji wada. Ini dengan hijatul Islam atau hijatul Rasulullah SAW. Imam Muslim menjadikan nama yang terakhir ini hijatul Rasulullah SAW sebagai judul hadis-hadis mengenai haji Rasulullah SAW. Di antara dalil yang membuktikan bahwa haji belum diwajibkan sebelum tahun ke-10 Hijriah ialah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai utusan Abdul Qais yang datang menemui Nabi SAW. Di dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mereka berkata kepada Nabi SAW, perintahkanlah kepada kami dengan perkara yang tegas yang akan kami lakukan, dan kami perintahkan pula kepada orang-orang di belakang kami, yang dengan itu kami dapat masuk surga. Nabi SAW bersabda, aku perintahkan kalian dengan 4 hal, dan aku larang kalian dari 4 hal pula. Selanjutnya Nabi menyebutkan 4 perintah tersebut seraya bersabda, aku perintahkan kalian agar beriman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan. Nampaknya Nabi SAW menyebutkan soal keimanan kepada Allah hanyalah sebagai tambahan terhadap 4 perkara tersebut, karena ia sangat dikenal oleh mereka. Tetapi beliau mengulangi perintah tersebut untuk menegaskan dan menjelaskan bahwa keimanan merupakan asas bagi 4 perkara yang disebutkan sesudahnya. Kedatangan utusan ini, Banu Abdul Qais, adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Seandainya haji sesudah diwajibkan pada waktu itu, niscaya Nabi SAW akan menyebutkan di antara sejumlah hal yang diwajibkan kepada mereka. Kedua, makna agung dari haji Rasulullah SAW. Haji Rasulullah SAW ini memiliki makna yang sangat besar yang berkaitan dengan dakwah Islam, kehidupan Nabi SAW, dan sistem Islam. Kaum muslimin telah belajar dari Rasulullah SAW tentang sholat dan segala hal yang berkenaan dengan peribadahan dan kewajiban mereka. Kini Nabi SAW tinggal mengajarkan kepada mereka manasik dan cara pelaksanaan ibadah haji. Setelah tradisi-tradisi jahiliyah yang biasa dilakukan pada musim-musim haji itu dihapuskan oleh Nabi SAW bersamaan dengan penghancuran berhala yang ada di dalam Baitullah. Ajakan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tetap berlaku hingga hari kiamat. Ia adalah ajakan Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbagai penyimpangan jahiliyah dan kesesatan kaum penyembah berhala telah menambahkan kedalaman berbagai tradisi yang batil dan mencampurnya dengan berbagai bentuk kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian Islam datang untuk membersihkan ibadah ini, sehingga menjadi bersih kembali dan memancarkan cahaya tauhid serta dilakukan atas dasar ubudiyah secara mutlak kepada Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengumumkan kepada ibadah haji. Dan karena itu pula, orang-orang datang dari segala penjuru ingin melaksanakan ibadah haji bersama beliau agar dapat melakukan amalan-amalan ibadah haji secara benar dan tidak terjerumus melakukan sisa-sisa tradisi jahiliyah. Nampaknya Nabi SAW diberi suatu isyarat bahwa tugasnya di muka bumi sudah hampir selesai.
Amanah dakwah Islam telah tersampaikan. Bumi jazirah telah penuh dengan tanaman tauhid, dan Islam pun telah menyebar serta menyerbu hati manusia di setiap tempat. Kaum muslimin yang pada hari itu sudah berjumlah banyak dan menyebar di berbagai penjuru sangat merindukan pertemuan dengan Rasul mereka dan ingin mendapatkan nasihat-nasihat serta petunjuknya. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau sangat merindukan pertemuan dengan mereka, terutama dengan lautan manusia yang baru saja masuk Islam dari berbagai penjuru Jazirah Arabia yang belum pernah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bertemu dengan beliau. Kesempatan yang paling besar dan paling indah untuk pertemuan tersebut hanyalah didapatkan dalam kesempatan ibadah haji ke Baitullah dan di Padang Arafah. Pertemuan umat Islam, pertemuan antara umat dan Rasulnya di bawah naungan salah satu syiar Islam yang terbesar. Pertemuan yang menurut pengetahuan Allah dan ilham Rasulnya sebagai pertemuan atau tausiah nasihat dan wada perpisahan. Rasulullah SAW juga ingin bertemu dengan rombongan kaum muslimin yang datang sebagai hasil jihad selama 23 tahun guna menyampaikan kepada mereka tentang ajaran Islam dan sistemnya dalam suatu ungkapan yang singkat tapi padat, dan nasihat yang ringkas tetapi syarat dengan ungkapan perasaannya dan getaran-getaran cintanya terhadap umatnya. Dari wajah-wajah mereka, Rasulullah SAW ingin melihat potret akan datang, sehingga semua nasihat dan pesan-pesannya bisa sampai kepada mereka dari balik tembok-tembok zaman dan dinding-dinding kurun. Itulah sebagian makna haji Rasulullah SAW, Hijjatul Wada. Maka ini akan Anda saksikan secara jelas di dalam khutbahnya yang disampaikan di Lembah Uranah pada hari Arafah. Ibrah ketiga, renungan tentang khutbah wada. Sungguh kalimat-kalimat yang disampaikan di Padang Arafah begitu indah. Beliau bukan saja berbicara kepada mereka yang hadir di Padang Arafah, tetapi juga kepada semua generasi dan sejarah sesudah mereka. Kalimat-kalimat ini disampaikannya setelah beliau menyampaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan dakwah selama 23 tahun tanpa bosan dan jemu. Demi Allah, betapa indahnya saat itu, saat dimana ribuan kaum mu'alaf berhimpun di sekitar Rasulullah dengan penuh ketaatan dan ketundukan, padahal mereka sebelumnya memusuhi dan memeranginya. Ribuan orang mu'alaf yang memenuhi Padang Arafah sejauh mata memandang dari berbagai arah itu menjadi bukti kebenaran firman Allah. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 51. Dari wajah-wajah mereka, Rasulullah SAW dapat melihat generasi-generasi mendatang dan dunia Islam yang besar yang akan memenuhi belahan timur dan barat dari muka bumi ini. Kepada mereka semua, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah perpisahannya. Wahai umat manusia, dengarkanlah perkataanku. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Dunia terdiam mendengar khutbah beliau. Semuanya mendengarkan kalimat perpisahan yang keluar dari lisan Rasulullah SAW setelah dunia dan seisinya berbahagia dengan kehadirannya selama 23 tahun. Kini setelah bertugas melaksanakan perintah Allah dan menanamkan pohon-pohon keimanan di bumi, beliau mengisyaratkan sebuah perpisahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini beliau ingin menyampaikan secara singkat prinsip-prinsip Islam yang dibawanya dan diperjuangkannya selama ini dalam ungkapan yang singkat tapi syarat makna. Apakah tema pertama dari khutbah beliau tersebut? Subhanallah, alangkah agung dan indahnya khutbah ini. Seolah-olah tausiah beliau itu diilhami oleh realitas berbagai penyelewengan yang akan dilakukan oleh beberapa kaum dari umatnya sepanjang zaman. Akibat mengikuti orang lain dan meninggalkan cahaya yang akan diwariskannya kepada mereka.
Sabda beliau, "Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian, yakni tidak boleh dinodai oleh siapapun juga sampai kalian bertemu dengan Rob kalian seperti hari dan bulan suci sekarang ini." Dari khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi wasiat ini dan menegaskan akan pentingnya memperhatikan hal tersebut dengan mengatakan, "Kalian tahu bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain dan semua kaum muslimin adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Karena itu janganlah kalian menganiaya diri sendiri." Ya Allah, sudahkah ku sampaikan? Kita pun sekarang menjawab, "Demi Allah engkau telah menyampaikannya wahai Rasulullah. Barangkali kita sekarang ini lebih patut untuk memberikan jawaban kepadamu wahai Rasulullah." Ya Allah, beliau telah menyampaikannya. Kendati pun kami belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab tersebut. Tema kedua dari khutbah beliau bukan sekedar tausiah, tetapi merupakan qarar atau keputusan yang diumumkan kepada semua orang, kepada mereka yang hadir di sekitarnya, dan juga kepada umat-umat yang datang sesudahnya. Qarar itu berbunyi, "Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Tindakan menuntut balas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah, maka tidak boleh berlaku lagi. Riba jahiliyah tidak boleh berlaku lagi." Apa makna yang terkandung di dalam qarar ini? Ia menegaskan bahwa segala hal yang pernah dibanggakan dan dipraktekkan oleh jahiliyah, diantaranya seperti tradisi fanatisme kekabilahan, perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada bahasa, keturunan, dan ras, atau penghambaan seseorang terhadap sesamanya dengan berbagai belenggu kezaliman dan pemerasan, atau riba, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada hari ini praktek-praktek jahiliyah itu merupakan barang busuk yang telah ditanam oleh syariat Allah ke dalam perut bumi. Praktek-praktek jahiliyah itu dalam kehidupan seorang muslim pada hari ini letaknya berada di bawah telapak kaki. Ia adalah najis yang harus dibersihkan dan kezaliman yang harus dilenyapkan. Siapakah gerangan yang ingin menggali dan mengeluarkan lagi barang busuk itu? Adakah orang berakal sehat yang masih ingin memulung sampah busuk itu lagi? Orang pembangkang macam apakah yang sengaja menggunakan rantai dan borgol yang baru saja dihancurkan oleh Islam itu? Najis-najis dari tradisi jahiliyah itu telah disingkirkan oleh Rasulullah SAW dari titik tolak kemanusiaan serta kemajuan pemikiran dan peradabannya. Tradisi-tradisi jahiliyah itu dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai barang busuk yang harus ditanam di bawah telapak kaki. Penegasan ini untuk membuktikan kepada dunia dan semua generasi bahwa siapa saja yang mengklaim kemajuan pemikiran sementara dia sendiri sengaja membangkitkan kembali barang busuk yang sudah lama dikuburkan itu, maka sebenarnya dia adalah orang yang kembali dan mundur ke belakang, memasuki gua-gua sejarah lama yang sangat gelap dan pengap, kendati pun dia merasa melakukan modernisasi dan pembangunan peradaban. Tema ketiga dari khutbah beliau menyatakan tentang keserasian zaman dengan nama-nama bulan yang disebutkan setelah sekian lama dipermainkan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah dan di permulaan Islam. Orang-orang Arab di masa jahiliyah dahulu, seperti yang dikatakan oleh Mujahid dan lainnya, melakukan ibadah haji mereka selama 2 tahun di bulan tertentu. Kadang-kadang mereka melakukan ibadah haji di bulan Zulhijjah selama 2 tahun, dan kadang-kadang mereka melakukan ibadah haji di bulan Muharram untuk masa 2 tahun, dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah haji tahun ini bertepatan dengan bulan Zulhijjah, dan pada saat itu Rasulullah SAW mengumumkan bahwa zaman telah berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Yani janganlah kalian mempermainkan bulan-bulan itu dengan mendahulukan atau mengakhirkannya. Setelah hari ini tidak dibenarkan melakukan ibadah haji kecuali pada bulan yang telah ditetapkan namanya, yaitu Zulhijjah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kaum musyrikin pada waktu itu mengira bahwa 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan dan 15 hari, sehingga mereka melakukan ibadah haji pada bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan di bulan apa saja. Ini karena mengikuti peredaran bulan dengan tambahan 15 hari tersebut setiap tahunnya.
Ibadah haji yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah di tahun ke-9 Hijriah, jatuh pada bulan Zulqa'dah, disebabkan perhitungan tahun yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Karena itu, pada tahun berikutnya, tahun di mana Rasulullah melakukan haji wada, haji dilakukan pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 10, tepat dengan bulan-bulan ditetapkannya ibadah haji. Pada saat itu pula Rasulullah SAW mengumumkan dihapuskannya hisab lama dan bahwa 1 tahun setelah hari ini hanya terdiri dari 12 bulan. Setelah hari ini tidak ada tambahan lagi. Al-Qurtubi berkata, pernyataan ini sama dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya zaman telah berputar, yakni sesungguhnya waktu ibadah haji telah kembali kepada waktunya yang asal, yang telah ditetapkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, yaitu asal pensyariatan yang telah diketahui Allah sebelumnya. Tema keempat dari khutbah beliau, wasiat Rasulullah SAW agar berlaku baik terhadap kaum wanita. Wasiat ini yang ditegaskan dalam kalimat yang singkat tapi padat, menghapuskan segala bentuk penganiayaan terhadap kaum wanita dan memperkokoh jaminan hak-hak asasinya dan kehormatannya sebagai manusia. Masalah ini memang perlu ditegaskan dalam tausiah seperti ini, karena kaum muslimin pada saat itu masih sangat dekat periode mereka dengan tradisi-tradisi jahiliyah yang mengabaikan wanita dan tidak memberikan hak sama sekali kepadanya. Barangkali ada hikmah lain dari tausiah dan perhatian ini, di antaranya agar kaum muslimin di setiap zaman dan tempat senantiasa menyadari tentang perbedaan besar antara kehormatan wanita serta hak-haknya yang tabi'i, yang telah dijamin oleh Islam, dan apa yang telah menjadi sasaran sebagian orang yang menghalalkan segala cara untuk menikmati dan mempermainkan kaum wanita. Tema kelima dari khutbah beliau, Nabi SAW meletakkan semua problematika manusia di hadapan dua sumber nilai. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka dijamin akan terhindar dari segala kesengsaraan dan kesesatan. Kedua sumber nilai ini adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Jaminan ini tidak hanya berlaku bagi para sahabatnya, tetapi juga bagi generasi yang datang sesudahnya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW agar manusia menyadari bahwa berpegang teguh kepada kedua sumber tersebut bukan hanya diwajibkan pada generasi tertentu atau zaman tertentu saja, juga agar manusia menyadari bahwa perkembangan peradaban atau kemajuan zaman apapun dan bagaimanapun tidak boleh mengalahkan atau menentang kedua sumber nilai kehidupan tersebut. Tema keenam dari khutbah beliau, penjelasan Nabi SAW tentang hubungan yang seharusnya dibina antara seorang hakim atau penguasa atau khilafah dan kepala negara dan rakyatnya. Ia adalah hubungan ketaatan dari rakyat terhadap pemimpinnya, betapapun keturunan, warna kulit, dan bentuk lahiriahnya, selama dia tetap menjalankan hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Tetapi apabila dia menyimpang dari keduanya, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Penguasa itu punya hak untuk ditaati hanya karena ia menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak ada masalah setelah itu, sekalipun ia seorang budak dari Ethiopia yang berambut keriting, sekalipun ia seorang budak yang berambut keriting dan berhidung gerubung. Sebab semua bentuk lahiriah itu tidak merendahkan derajatnya sedikit pun di sisi Allah. Dengan demikian Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa seorang hakim atau penguasa tidak memiliki keistimewaan apapun di hadapan hukum-hukum kitab Allah dan sunnah nabinya. Kedaulatannya tidak akan dapat meletakkannya di atas manhaj dan hukum Islam. Karena pada hakikatnya ia bukan penguasa dan tidak memiliki kedaulatan apapun, tetapi ia hanyalah seorang yang diberi kepercayaan oleh kaum muslimin untuk menjalankan hukum Allah. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kekebalan hukum atau hak istimewa bagi pihak tertentu di kalangan kaum muslimin dalam masalah-masalah hukum, undang-undang atau peradilan. Akhirnya Rasulullah SAW merasakan telah melaksanakan tanggung jawab dakwahnya. Demikianlah Islam telah tersebar luas, kesesatan-kesesatan jahiliyah dan kemusyrikan telah tergusur, dan hukum-hukum syariat ilahiyah pun telah tersampaikan seluruhnya. Maka turunlah wahyu kepadanya dan menyatakan kepada umat manusia, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam
jadi agamamu, jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Tetapi Nabi SAW ingin menenangkan hatinya dengan kesaksian umatnya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Lalu di akhir khutbahnya itu beliau menanyakan seraya bersabda, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang aku, maka apakah yang hendak kalian katakan kelak? Dengan serempak dan suara keras orang-orang yang ada di sekelilingnya menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikannya, telah menunaikan dan memberi nasihat. Saat itulah Rasul yang agung itu telah merasa tenang. Rasulullah SAW ingin memastikan kesaksian ini karena itulah yang akan digunakan untuk menghadap Allah kelak. Setelah merasa tenang dan terlihat perasaan ridho di kedua mata beliau, akhirnya beliau melihat ke arah langit seraya menunjuk dengan jari telunjuknya, kemudian memandang kepada umatnya seraya berkata, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah. Duhai betapa besar kebahagiaan itu, kebahagiaan Rasulullah SAW karena telah mengorbankan masa mudanya dan menghabiskan umurnya demi menyebarkan syariat Allah. Kebahagiaan Nabi SAW semakin bertambah besar ketika beliau menyaksikan hasil pengorbanannya tersebut. Gemuruh suara meneriakan tauhidullah, dahi-dahi yang tunduk sujud kepada agama Allah, dan hati-hati manusia yang khusyuk dan bergetar karena cinta Allah. Betapa bahagianya kekasih Allah pada saat itu, saat mengenang kembali segala penderitaan dan penganiayaan yang pernah dialaminya di jalan dakwah dan keimanan yang telah diratakannya di muka bumi ini. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertaimu, wahai junjungan kami. Demi Allah, itu bukan hanya kesaksian ribuan kaum muslimin yang pernah terhimpun di sekelilingmu di padang Arafah, wahai Rasulullah, tetapi itu juga merupakan kesaksian kaum muslimin di setiap generasi dan zaman sampai Allah mewariskan bumi seisinya. Kami bersaksi, wahai Rasulullah, bahwa engkau telah menyampaikan, telah menunaikan, dan memberi nasihat. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang nabi dari umatnya. Tetapi tanggung jawab itu telah berpindah sesudahmu ke atas pundak-pundak kami. Namun pada hari ini kami masih belum melaksanakan sepenuhnya. Adakah kami kelak menemuimu, wahai junjungan kami, sementara dosa-dosa kami menumpuk karena kemalasan, keengganan, dan ketertarikan kami kepada kehidupan dunia? Padahal sahabatmu yang mulia rela mengucurkan darah mereka, mengorbankan harta benda mereka demi membela syariatmu, memperjuangkan dakwahmu, dan mengikuti jihadmu. Semoga Allah berkenan memperbaiki kondisi kaum muslimin secara keseluruhan dan menyadarkan kita dari mabuk dunia dan buayan hawa nafsu. Semoga Allah berkenan melimpahkan karunia dan kelembutannya kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan ibadah hajinya dan meminum air zam-zam. Setelah mengajarkan manasik kepada umatnya, beliau lalu kembali ke Madinah guna melanjutkan jihadnya di jalan agama Allah. Demikian teman pecinta sejarah, Sirah Nabawiyah episode ke-52 hari ini. Insya Allah bertemu lagi kita besok. Insya Allah di jam yang sama, di episode atau judul yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, kemudian follow juga akun Instagram saya Anissa Amisani, juga Facebook saya Anissa Amisani. Terima kasih sudah menyimak sekali lagi dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.